Baik, ini pertanyaan sensitif ini. Ya, bagaimana kalau menghadiri acara tahlilan itu mendapat pahala atau mendapat dosa? Nah, ini pertanyaan yang kalau dijawab ini tidak akan habis. Ya. Jadi tidak akan habis. Baik. Yang pertama terkait mengenai bab ini, bahwa di dalam agama kita tahlil itu satu ibadah yang utama. Kenapa? Karena memang tahlil itu ucapan la ilaha illallah. Itu adalah ucapan yang pahalanya besar. La ilaha illallah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan ini adalah hakikatu dakwati rusul, hakikat dakwah para rasul. Itu adalah la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengucapkan ini di akhir hayatnya insya Allah masuk surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah masuk surga. Bahkan ini adalah cabang keimanan yang paling tinggi. Itu adalah la ilaha illallah. Itu terkait tahlil. Tetapi kalau yang dimaksud oleh penanya adalah tahlilan, ritual kematian, baik hari mulai dari berapa? 7 atau 40, 100, 1 tahun, kemudian 2 tahun, 1000 hari, maka hal tersebut tidak ada tuntunannya di dalam agama kita. Dengan formasi yang kita kenal, itu tidak ada tuntunan mengenai rangkaian tersebut, hitungan-hitungan hari tersebut. Atau bahkan yang pakai ubo rampe tertentu harus dengan apa? Ini dan itu, ada kembang kemenyan, ada apa namanya? Sesaji misalnya. Maka itu jelas tidak ada tuntunannya. Dan tidak boleh kita berdoa kepada Allah di situ disandingkan dengan sesaji, disandingkan dengan hitungan-hitungan yang diperoleh bukan dari syariat agama kita. Berbeda halnya dengan sodakoh. Kalau sodakoh jelas sampai dalam agama kita, sodakoh jelas sampai. Hadisnya banyak tentang sodakoh atas nama orang yang meninggal dunia. Itu jelas sampai. Sebagaimana dalam hadis Nabi, ada orang yang bertanya kepada Nabi, inna ummi iftulitat, ibuku mati mendadak, walam tusi, ibuku belum sempat berwasiat, afatasoddaqtu anha falaha ajrun, apakah jika aku bersedekah atas namanya ibuku dapat pahalanya? Jawabnya na'am, ya. Jadi terkait bacaan tahlil itu jelas pahalanya besar ya. Kemudian sedekah itu jelas pahalanya sampai. Tetapi rangkaian yang semacam yang kita kenal dengan hitungan-hitungan yang ada, dengan ubo rampe, sesaji dan serono-serono yang ada, itu tidak kita kenal di dalam agama kita, dan itu jelas tidak sampai. Itu jelas tidak sampai. Sebagaimana sabda Nabi, man amala amilan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Maka amalan tersebut tertolak. Lalu bagaimana ketika kita hadir? Apakah berpahala atau tidak? Konsepnya adalah ketika kita melihat hal yang semacam itu, kita bukan hakim untuk menghakimi dia berdosa atau berpahala. Karena dosa dan pahala itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsepnya kita adalah kalau amal itu ada tuntunannya, kerjakan. Kalau tidak ada tuntunannya, tinggalkan. Karena perintahnya adalah kita diminta untuk ittiba kepada tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan kalau kemudian ada saudara kita yang menghadiri acara semacam itu, maka berikanlah uzur. Berikanlah uzur. Bisa jadi belum tahu, atau bisa jadi ada pertimbangan manfaat dan mudorot. Khawatir dikucilkan misalnya, atau khawatir dibully misalnya. Ada pertimbangan menghindari mudorot misalnya. Jadi kita tidak boleh menghakimi saudara kita dengan dosa, menghakimi saudara kita dengan neraka. Tapi konsepnya adalah kalau sesuai tuntunan kerjakan, kalau tidak ada tuntunan tinggalkan. Karena urusan hisab, wa hisabuhum 'alallahi ta'ala. Hisabnya adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak tahu di balik orang yang menghadirinya itu bisa jadi ada alasan tertentu. Contoh tadi karena tidak tahu, atau ada pertimbangan manfaat dan mudorot sehingga kemudian hadir pada acara tersebut. Jadi tidak perlu kita untuk menghakimi dengan dosa atau pahala. Prinsipnya tidak ada tuntunan, tinggalkan. Dan mudah-mudahan ketika seseorang terjatuh dalam kekeliruan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Dan hendaknya kita terhadap orang yang berbeda pandangan dengan kita, hendaknya kita tidak perlu untuk kemudian menghakimi dengan dosa, menghakimi dengan neraka. Artinya apa? Kita punya sudut pandang, saudara kita punya sudut pandang yang lain. Dalam pandangan kita bahwa acara semacam itu tidak ada tuntunannya dan tidak perlu kita amalkan. Adapun saudara kita yang punya pandangan yang lain, maka konsepnya adalah kita tidak menghakimi, tetapi kita mengamalkan sesuai dengan yang kita yakini. Yang kita yakini yang seperti itu tidak ada tuntunannya. Wallahu a'lam bishawab.